Saya belajar Muay Thai itu pertama diajak teman ya, ada teman ngajakin latihan. Terus awalnya sih saya nggak begitu tertarik ya, karena dulu saya tuh olahraganya apa ya, banyak main futsal, basket gitu kan. Terus diajak Muay Thai, masih belum begitu tertarik. Setelah 2 tahun kemudian, terus teman saya tuh udah masuk pro kan, dia udah ada pertandingan di YouTube. Terus saya nonton, jadi tertarik kan. Akhirnya mulai tuh dari situ saya ngeliat temen, wah seru juga nih Muay Thai kan. Udah saya datang ke camp sendiri, terus latihan, ikut gabung sama teman-teman camp. Jadi sekitar tahun 2009 lah itu saya mulai latihan pertama gitu. Bener, olahraga Muay Thai itu bisa membakar, kalau sekali latihan tuh sekitar 700 sampai 1500 kalori ya. Jadi cukup besar. Selain itu, Muay Thai itu bisa buat sebagai penyaluran energi ya. Jadi kalau punya energi negatif atau positif, kita bisa salurin aja. Kan kita banyak mukul-mukul, nendang-nendang gitu kan. Jadi kayaknya kalau kita udah lama nggak Muay Thai tuh baru terasa tuh. Kayaknya tuh rasanya pengen mukul sesuatu gitu, nggak ada pelampiasan. Jadi bagus untuk melepaskan energi-energi selain untuk ini ya, selain untuk kebugaran tubuh ya. Antara lain untuk kita sih, jasmani dan rohani lah. Jadi sebenarnya yang saya tahu ya, dulu awalnya itu namanya Muay Boran ya. Muay Boran itu olahraga bela diri untuk perang. Krabi Krabong itu olahraga tradisional Thailand yang pakai senjata. Tentara Thailand kan tanpa senjata itu olahraganya bela diri kan. Jadi sebenarnya akarnya itu Muay Boran olahraga combat untuk membunuh sih sebenarnya, untuk membunuh lawan. Nah, jadi dulu itu jurusnya itu sebenarnya Muay Thai banyak, Muay Boran banyak ya. Terus rulesnya dikurangin untuk sport. Jadi yang untuk sport namanya Muay Thai. Nah, makin kesini kerajaan Thailand udah nggak perang kan. Nah, itu olahraga Muay Thai itu buat hiburan raja. Jadi buat show hiburan raja. Oh gitu. Jadi kalau Muay Thai itu lebih ke sport. Akarnya di Muay Boran. Nah, Muay Boran itu yang jurusnya mematikan, bisa matahin tulang atau apa kan, nggak dipakai di sport kan. Muay Thai itu lebih ke sportnya untuk era sekarang gitu. Favorit saya tuh ada dari Thailand namanya Saenchai. Dia tuh Muay Thai-nya tradisional tapi udah ke freestyle gitu, modern. Ngelihat dia match itu fun gitu. Orangnya agak-agak show off, lucu gitu ya kalau di ring. Tapi killer banget gitu. Musuh-musuhnya lebih gede, dia orangnya pendek. Cuman sekitar 165 cm lah. Tapi dia lawan-lawannya kan orang-orang bule gitu kan, gede-gede. Tipe fight-nya tuh freestyle gitu. Nah, itu sangat menghibur. Terus suka nonton YouTube-nya, belajar gimana cara dia latihan. Ya udah sampai sekarang masih mengidolakan Saenchai itu gitu. Sekarang dia udah mau mendekati masa pensiun ya. Jadi mainnya sekarang exhibition aja. Muay Thai itu yang penting kita semua olahraga itu kita harus punya fundamental. Fundamental itu textbook jadinya ya. Nah, masalah freestyle itu biasanya dipakai atlet yang udah pro. Jadi di luar textbook itu dia gayanya bisa yang di luar teori. Nggak selama itu masih dalam rules, bebas dipakai selama itu nyaman buat atletnya gitu. Misalnya mukulnya dari atas ke bawah kan nggak ada teorinya. Mau dia tendangan muter 2 kali gitu, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi itu di luar teori, jadi nggak fundamental sebenarnya. Hanya pemain pro aja yang bisa pakai jurus itu gitu. Oke, dulu tuh jadi yang tadi ya, yang habis saya ikut latihan pertama tuh, latihan di camp kan, konsentrasi di camp. Udah berapa tahun berjalan, ada teman yang bikin camp sendiri kan. Saya main ke sana kan, ke tempat teman main, terus latihan sendiri di sana. Membernya mulai banyak kan. Terus saya suruh ngehandle member, ajarin gitu kan. Nah, di situ saya belajar nanganin member kan, ngajarin basic-basicnya. Udah lama-lama rutin tiap hari ngelatih. Akhirnya sampai sekitar tahun 2015 saya bikin camp sendiri, ada tuh di daerah Bekasi kan, bikin camp sendiri. Awalnya ya buat latihan ini aja, buat latihan intern aja kan. Orang-orang deket aja latihan. Akhirnya saya fokus latihan di situ, banyak dari orang-orang dekat, teman yang mau latihan. Terus jadi fokus di camp sendiri. Terus ngajar. Mulai dari situ udah jalan sekitar 2 tahun, ada panggilan klien pertama kan.
Mas bisa ajarin nggak ke rumah, jadi buat private aja, mau latihan lebih khusus. Oh ya udah, kenapa enggak kan. Akhirnya saya ambil satu klien. Nah dari situ mulai apa, dari mulut ke mulut, ditawarin, diajakin yang lain. Jadi kalau saya tuh punya program latihan sendiri gitu. Mungkin yang nggak banyak orang tahu ya, kita tuh harus memperhatikan klien gitu. Masing-masing kebutuhannya tuh beda. Jadi saya bikin program terhadap satu orang itu beda-beda. Ada yang fisiknya mungkin nggak sekuat anak muda kan. Klien saya kan banyak yang apa, ibu-ibu atau bapak-bapak gitu kan. Nah itu saya bikin formula sendiri, saya rancang sendiri kebutuhannya dia apa. Nah saya kasih program latihannya gimana. Untuk yang apa, yang anak-anak muda, saya bikin program sendiri, latihannya gimana gitu. Jadi mungkin tiap-tiap orang beda gitu formulanya. Kalau batasan umur sih nggak ada sebenarnya, tapi semuanya itu disesuaikan dengan kondisi fisik ya. Jadi kita sebagai pelatih juga harus tahu nih kondisi fisik masing-masing orang gimana, sesuaiin sama kemampuan. Terus gerak motorik dia tuh sebatas apa, kita harus baca karakternya gitu. Nah, kalau untuk batasan umur sih siapa aja bisa ya. Kalau kita bisa ngasih treatment yang sesuai, ya nggak ada batasan umur gitu. Pertama latihan fisik. Nah, latihan fisik itu di dalamnya ada latihan power, stamina, endurance, agility. Jadi kalau latihan speed itu masuknya kayak kita latihan drill punch, main speed gitu kan. Terus untuk latihan power kita bisa latihan resistance, latihan beban. Untuk latihan apa, agility mungkin pakai apa namanya, obstacle, untuk latihan kaki, footwork segala macam ya, itu masuk ruang lingkup latihan fisik untuk kebugaran aja gitu. Terus mungkin porsi latihan fisiknya jauh di bawah atlet gitu. Jadi saya bedain sih dua, hanya untuk amatir dan orang awam aja yang mau belajar gitu. Hampir semua sebenarnya pengalaman menarik sih. Oke. Saya jadi kenal banyak orang, tahu karakter orang gimana kan, teman-teman baru, nambah circle pertemanan aja sih, jadi lebih luas. Pertama saya kira ngajar latihan kan segmennya anak-anak muda gitu kan yang mau latih. Ternyata banyak ada anak kecil. Jadi anak paling kecil tuh saya pernah ngelatih sekitar 9 tahun. Nah itu paling muda tuh, paling kecil. Terus paling tua itu pernah ada 70 tahun. 70 tahun? Iya. Nah saya juga nggak nyangka kan gapnya begitu besar kan, jadi dari anak kecil sampai tua. Ternyata segmen saya tuh lebih lebar gitu. Mungkin saya nggak nyangka di situ aja pengalamannya, ngajar anak kecil sampai orang tua, kok latihannya cocok gitu sama saya kan. Terus ibu-ibu juga ada kan, grup-grup ibu-ibu banyak lagi tuh. Nah jadi saya ngejaring segmennya tuh justru yang basicnya mereka bukan petarung gitu, bukan fighter, tapi justru orang yang pengen mencoba Muay Thai gitu. Mungkin mereka nggak bisa aplikasi Muay Thai di tempat lain, sama saya cocok, ya mungkin menambah circle pertemanan lebih luas gitu sih. Rencana ke depan saya sebenarnya saya nggak punya big plan ya. Saya hanya terus mau melakukan hobi ini, memperkenalkan olahraga Muay Thai ke orang-orang awam yang belum pernah latihan, ngajarin orang bermuay thai dengan teknik yang benar gitu sih. Muay Thai itu olahraga yang menyenangkan ya. Pertama, olahraga yang fun, nggak hanya bagus untuk fisik, tapi untuk pikiran juga. Selain kita dapat fisik bugar, dapat pelampiasan emosi juga secara positif kan. Terus semua orang juga bisa melakukan olahraga ini ya. Tapi itu tadi syaratnya harus kita lihat dulu, disesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing ya. Nah itu juga harus dikonsultasiin ya ke praktisi-praktisi. Jadi kita bisa nemuin pola latihan yang cocok gitu buat diri kita sendiri. Pokoknya semua orang yang jelas bisa mencoba olahraga ini, jangan ragu gitu. Gue mau ikut latihan dong sama lo, Sen. Boleh nggak? Boleh, siap.